Peran open game artinya kan yang saya tanggapi kan Boleh. baru-baru ini baru 1 hari yang lewat terjadi di Sumatera Barat ya. Itu mau dikatakan oknum sah saja gitu, tetapi oknum menyatakan atas dasar dari organisasi yang menyatakan seperti ini. Komitmen menyatakan bagi oknum, hai oknum, janganlah kamu melarang orang Kristen beribadah di rumah. Oke, Boleh Pak. Hai oknum, janganlah kalian melarang orang Kristen beribadah. Dah. Nah, kalau orang yang melarang itu disebut apa tadi? Kalau orang yang melarang beribadah namanya intoleran. Gitu. Oke, itu yang penting. Iya. Saya tambahkan, Bu. Bisa, Iya. boleh kan? Boleh, boleh Pak, banyak Pak, banyak Pak. Saya bisa Ajaran tambahin. iblis itu adalah ajaran yang membenci. Wah, Ya, bener itu ya, salah Pak? satu. Ajaran, ajaran yang iblis adalah Waduh. ajaran untuk membenci. Betul ya, Pak? Betul, Betul kan? ya, Pak? Betul, bener, 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 bener. Oke. Aduh, ajaran yang menyuruh benci keluarga itu ajaran iblis nggak? Saya Bukan. tekankan ajaran iblis, ya. Ajaran iblis itu adalah ajaran membenci. Itu aja. Pak, coba Pak, ini ajaran nih Pak. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pak, di sini kalau nggak benci keluarga nggak bisa jadi ikut Yesus, Pak. Berarti ini iblis yang ngomongnya, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Atau sama Gofur? Banyak mengajarkan Kalau tidak menggunakan data, ngomong sama Greg. Kalau nggak Gofur, kalau nggak Seran. dibubarkan agama Muslim, Kalau bagaimana itu? mana dalilnya bahwa Itu ada toleransi ajaran? bodoh itu, Pak. Saya Bodoh minta menurut datanya. Minta Iya, datanya. bodoh, namanya bodoh itu. Kristen, penyembah manusia, tolong saya minta datanya. Mana ajaran dari Nabi Muhammad suruh kami bubarkan gereja? Tunjuk. Dasar playing victim, umat minoritas merasa tertindas pada kelakuan kayak Dajjal.
Kalian kalau mau nge-framing jangan depan gue. Ya, mau memframing agama saya. Kalau kalian mau cocong ortologi jangan depan aku. Ya, jangan depanku. Ludahi muka kalian karena di sini adalah literasi adalah yang paling utama. Tunjuk ayatnya mana yang dipakai oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama kami untuk membunuh kalian. Kalau kami memang seperti itu, udah mati kalian seperti yang terjadi sama orang-orang di Kanada, suku Aborigin, suku Inka. Udah muak saya lihat kelakuan kalian yang membuat propaganda sejak zaman dahulu. Pelakunya orang Islam, agamanya yang kalian salahkan. Giliran agama kalian menjajah. Doktrin inter kaitera itu kan itu kan dulu. KKB agamanya apa? Islam. Dasar. Ya, silakan anak bunda yang lain. Ya. Bunda. Assalamualaikum, Bang Grego, Bang Bunda, Bang Bunda pula. Kaget, saya kaget. Kirain cewek. Akunku di sini kena loh. Minta di follow lah. Minta follow lah. Kawan-kawan, Bang izin ya Bang Grego ya. Kawan-kawan follow akun dia ya yang baru. Habis akunku kawan-kawan ditombak oten. Makanya pakai jurungkat lah. Udah unik kok nggak ngefek ya di komalku ya. Tetap kena aku. Kayaknya dosaku terlalu banyak, Dek. Iya kayaknya. Nah, jadi teman-teman ya, tidak ada ajaran di dalam Islam yang memerintahkan kami untuk membubarkan gereja kalian. Bahkan Nabiku Muhammad Ibnu Abdullah mengirimkan surat ke Santa Katrina itu supaya melindungi gereja kalian. Tiba-tiba kalian yang dibawa ajarannya sama penginjil Jerman yang rasis, nuduh-nuduh pula. Kalau bicara ajaran bawa data. Jangan marah-marah bunda ya. Baiklah, nanti asam lambung bunda naik. Ya silakan anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak bunda. Asik. Silakan. Yang nanti bertanya aja ya. Bunda kalau ditanya baik-baik bunda ramah kok. Bunda lembut. Bunda lembut banget. Tapi kalau kalian mau memframing jangan depan aku, ya. Mau depan aku lah. Aku telanjangi sama kalian nanti. Oh iya, kalem, tahan buat nanti lagi katanya. Saya ini kayak Yesus orangnya teman-teman. Yesus itu kan pemarah dia. Dia kalau bilang ada muridnya yang bodoh ya dia bilang begitu bodohkah kalian? Nah, pohon ara aja dikutuk dia sampai kering. Ya. Saya tuh karena sering baca Bible, makanya saya agak sedikit emosian gini. Coba kalau baca Al-Quran saya biasanya agak tenang. Karena saya baca di Bible itu ayat kekerasannya banyak kali. Tumpaslah, bunuhlah, wah murka Tuhan, wah. Jadi saya agak ke Bible-Biblean gitu loh. Iya betul, saya baca Bible nih. Saya baca nih, tumpaslah. Anak kecil yang berkata, botak, nelah botak, dibunuh sama Tuhan. Jadi kalau kalian melihat sisi keras dari saya ini karena saya sering baca Bible teman-teman. Jadi buat teman-teman muslim yang habis baca Bible, bertobatlah, baca istighfar banyak-banyak. Karena berbahaya buat psikologis kalian. Orang lagi jualan di depan bayar kunci diacak-acak dagangannya. Kayak mana tuh Yesus? Makanya kita tirulah akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat santun dan lembut. Nabi Isa sangat lembut ya. Aku itu yang sulit mengikuti akhlak Nabi Muhammad itu sulit. Karena aku sering baca Bible, aku ke-trigger sama Yesus. Yesus marah-marah terus. Yesus pernah nggak sih ketawa dalam kitab kalian, woi? Nggak ada. Nabi Muhammad ketika beliau tertawa, tapi beliau tidak berlebihan dalam tertawa. Ini Nabi saya itu humoris sekali. Nabi saya itu sangat lembut. Beliau tidak keras dan tidak pernah ngata-ngatain orang gitu. Yesus yang saya baca, saya ke-trigger soalnya ya. Maaf ya orang-orang Kristen ya, gara-gara kalian sih suruh-suruh saya baca Bible terus. Tiap hari pengen kali kalian saya bahas. Iya, pengen banget orang-orang Kristen ini saya ngebahasin agamanya. Lanjut. Kau kerja kau Jai, siapa yang lain Jai? Mi, saya boleh nanya nggak Mi? Halo Kak Devik, selamat siang. Saya mau nanya aja mau Mi ini. Agamanya apa bang? Agamanya apa, Bang? Kristen. Anak Saya bunda. Oke. Silakan anak bunda Devik mau bertanya apa anak bunda? Coba jelaskan nih kepada saya tentang Bani Umayyah. Saya ingin tahu tentang Bani Umayyah. Apa peranannya dalam Islam? Bagaimana sejarah mereka? Dan sumbangsi Enggak. mereka dalam sejarah Islam itu bagaimana?
Saya lagi nggak ngaji itu tadi malam, jadi saya nggak bisa menceritakan karena kalau menurut saya ini saya harus baca sejarahnya dulu. Lagi pula saya nggak tertarik baca sejarah-sejarah dulu, kecuali sejarah kekejaman Kristen. Lagi pula nggak ada kaitannya dengan mau tema nanya, saya. Umi kan mempelajari kitab Ya kan agama. saya jawab, masa saya harus jawab sesuatu yang saya nggak pelajari? Pengetahuan Gimana sih? Umi tentang agama Islam seperti apa? Loh, Saya juga ingin pengetahuan mempelajari agama Islam itu bukan harus tahu saya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bagaimana kehancuran mereka dan keruntuhan mereka dan siapa saja sultan di situ. Buat apa saya mempelajari sesuatu yang tidak menjadi materi saya? Kalau kamu mau menguji saya, kamu siapa nguji saya? Ilmumu sampai di mana nguji-nguji saya? Enggak, saya cuma mau nanya aja pengetahuan Umi dalam tentang Kalau agama. kamu Bagaimana? Justru saya ingin kamu bertanya tentang agama saya yang adalah ajaran. Kalau kamu mau tanya tentang Bani Umayyah, aku kirimkan ke buku sejarah kebudayaan Islam. Nggak bisa dong, ketika kita bersaksi atau kita bersyahadat tentang keimanan kita, kan kita harus tahu sejarahnya, kitab sucinya, utusannya. Sejarah sejarah kitab Bukan suci hanya saya Tuhannya yang kita tahu. perlu tahu dong. Sejarah Nabi saya tahu. Kenapa saya harus menjelaskan sejarah Bani Umayyah? Apa kaitannya dengan Nabi saya? Coba kau sebutkan. Ya udah kalau nggak bisa jawab saya turun aja. Terima kasih ya. Ya turun, ngapain kau suruh aku menjelaskan Bani Umayyah? Apa kaitannya dengan sejarah Al-Qur'anku? Al-Qur'anku jelas sejarahnya. Terdapat dalam riwayat hadis yang mengatakan Al-Qur'an telah dikumpulkan sejak zaman 3. Zaman Nabi Muhammad telah dikumpulkan dan disusun. Zaman Abu Bakar Siddiq tidak selang 2 tahun kemudian kodifikasi, dituliskan, dimushafkan. Zaman Utsman, aku hafal di luar kepala hal itu. Kau tanya sama aku Bani Umayyah, apa urusannya sama kebenaran agamaku? Nggak ada kaitannya. Hah? Kalau aku tanya sama kau tahu nggak Bapak Paulus siapa? Nggak bisa kau jawab, aneh orang Kristen ya. Yang fundamental ditepis, yang nggak penting dibahas. Apa kaitannya Bani Umayyah dengan agamaku? Kau pengen nanti kau tanya lagi siapa Sultan Ottoman? Kenapa terjadi pemberontakan nanti? Kan koplak. Kalau kajiannya tentang sejarah peradaban dan kebudayaan khalifah baru ku bahas itu. Kita lagi membahas tema agama mana yang intoleran. Ajarannya, isi kitab sucimu. Kenapa kau takut membahas kitab sucimu, adikku? Kalau kau tanya tentang Al-Qur'anku, aku jawab. Kau tanya sama aku Bani Umayyah, ngapain aku bahas Bani Umayyah? Memangnya kalau aku nggak hafal Bani Umayyah terus Al-Qur'anku salah gitu? Kalian jangankan tentang Tuhan kalian ya, jangankan tentang tokoh-tokoh peradaban di agama kalian, ditanya Tuhan kalian aja nggak tahu kalian apa kelakuannya di dalam kitab kalian. Kalau kutanya nanti Tuhan kalian itu makan ikan goreng di ayat berapa? Mencret. Tuhan kalian ngutuk pohon ara di ayat berapa? Mencret. Tuhan kalian ketiduran di perahu di ayat apa? Mencret. Itu yang penting. Sebagai bukti kalau kita memahami agama kita. Kalau seandainya kami, orang yang memahami agama kami, tidak tahu tentang sejarah Bani Umayyah, apa urusannya dengan kebenaran Al-Quran? Macam mana Oten ini? Yang penting ditepis. Sejarah Tuhan kau dulu kita bahas di sini. Itu yang penting buat peradaban. Sejarah Bani Umayyah tinggal ku kirimkan kau buku sejarah kebudayaan Islam, kau baca sudah. Gitu ya. Jadi begitu kawan-kawan. Orang Kristen ini teman-teman tidak membutuhkan kebenaran. Yang mereka butuhkan bagaimana supaya mereka ini terlihat pintar. Ya, dengarkan baik-baik. Bagi kami umat Islam, ketika kami bertanya kepada Kristen, kami mampu menjawabnya. Coba, kalau mereka bertanya tentang Bani Umayyah, tanya kepada mereka, kau tahu nggak sejarah skisma yang terjadi pada tahun 1056-an? Mencret. Tahu nggak ada konsili apa setelah konsili yang terjadi tahun 325? Mencret. Ngapain ku pelajari Bani Umayyah? Nggak ada kaitannya dengan kebenaran Al-Qur'anku. Kan begitu. Pak Jimmy minta buku mulu minta sama Jay Pak, duitnya banyak Pak. Seperti itu ya. Kita sedang membahas menurut umat Kristen, agama yang intoleran itu adalah agama yang penganutnya intoleran. Seperti itu. Dan saya oke lah, saya ikuti cara berpikir kalian. Kalau menurut kalian agama Islam itu intoleran gara-gara ada segelintir, sekali-sekali terjadi sekian tahun kemudian terjadi kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, maka yang lebih berhak dikatakan agama intoleran adalah Kristen. Karena sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak melakukan sikap-sikap intoleran justru agamanya Kristen. Gitu ya. Ya tunjukkan, mari kita, kalau kalian bilang itu bukan segelintir, ayo kita sebutkan berapa jumlah penjahat di agama Islam, berapa jumlah penjahat di agama Kristen, berapa korban jiwa dari kejahatan umat Islam dan berapa korban jiwa dari kejahatan umat Kristen. Naik ke atas ini, by data. Ayo, by data.
Oke, Uni, izin sholat dulu ya. Izin sholat dulu Siap ya. nih. Kalian giliran punya standar ganda, giliran pelaku agama kalian menganut agama kalian yang kelakuannya kayak dakjal, kalian bilang enggak itu oknum kok segereja pentus bolan pantat anak kecil di mana-mana itu oknum. Kejahatan yang dilakukan secara sistematik oleh gereja kalian bertahun-tahun, oknum. Giliran ada orang Islam berbuat jahat, kalian bilang itu agamanya. Hantu munafik kalian itu. Halo JPR, Islam atau non Islam? Aduh, lagi sound horek turun, lagi sound horek turun. Lagi sound horek turun. Di sini lagi nggak butuh sound horek. Di sini butuh sound kebenaran. Sound kebenaran. Lagi nggak butuh sound horek. Saya sedang menguji logikanya Oten yang mengatakan agama yang intoleran itu dilihat dari pengikutnya. Kalau pengikutnya intoleran, maka dia agamanya intoleran, kan begitu. Silakan, tuah muslim dan muslim. Bang Tua, muslim atau non muslim? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, yang mau disampaikan Bang? Ya, di sini saya ingin bertanya Ibu ya. Boleh Bu? Ya? Boleh Pak. Oke, begini. Ini tentang Jesus ya. Kalau Yes. cerita sebenarnya Jesus ini yang dipercayai oleh orang-orang Kristen bahwa Jesus itu yang saya ketahui, ya itu benar, sebenarnya bukan Jesus. Sebenarnya Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yang dipaku itu bukan Jesus sebenarnya. Betul Bu. Oke, itu perspektif Islam. Kita mendapatkan informasi tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Kita diberitahukan bahwa beliau wama qataluhu wama salabuhu, beliau tidak dibunuh dan disalibkan. Itu perspektif kita. Tapi kalau umat Kristen memang percaya bahwa Tuhannya mati terkutuk di tiang salib bernama Yesus. Itu kepercayaan mereka. Seperti itu Pak Ci. Ya, terima kasih, itu saja. Siap. Gitu ya, kita beda ya kawan-kawan ya. Kalau di Islam Nabi Tuhan itu mulia. Di Kristen Tuhannya pun terkutuk kawan-kawannya, terkutuk di tiang salib. Galatia pasal 3 nomor 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Terkutuk dia disalib, terkutuk dia. Gak usah nyanyi kau. Lanjut nih Asran tadi hampir ketiduran, terkejut nih dengar suara fals Uni. Terkutuk. Abang nggak boleh kayak gitu, Bang. Terkutuk. Dalam dilanjutin sama Uni. Udah makan kau nih? Udah. Biasanya suaramu kalau kayak gitu belum makan kau. Itu kata orang Kristen kawan-kawan. Orang Kristen itu memang saudara kita yang percaya Tuhannya terkutuk. Dalilnya di mana? Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus atau Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Silakan Arman Sinaga, ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Kristen intoleran open game, artinya kan yang saya tanggapi kan, Boleh. baru-baru ini satu hari yang lewat terjadi di Sumatera Barat ya. Itu mau dikatakan oknum sah saja gitu, tetapi oknum menyatakan atas dasar dari organisasi yang menyatakan seperti ini. Organisasi apa? Kami melarang, Organisasi apa? kami melakukan ini karena Organisasi apa, melakukan Pak?
Organisasi apa, Pak? Dari kawan-kawan itu menyatakan Organisasi karena apa, kami Pak? melakukan ini. Organisasi apa, Pak? Wah, Bapak keseringan dengar sound horek nih, sampai kupingnya bernanah kayaknya nih. Organisasi apa namanya, Pak? Bapak kebanyakan dengar sonorek, makanya MUI mengharamkan sonorek. Banyak korban-korban sonorek nih. Ini aja Bapak ini nggak dengar loh kita ngomong loh. Suara aku lebih keras daripada sonorek. Bapak ini aja nggak dengar loh. Organisasi apa, Pak? Organisasi apa? Organ tunggal maksudnya, Pak. Pak, organisasi apa? Kayaknya dia lemut-lemut kita dengar nih. Pak, organisasi yang Bapak maksud itu organisasi apa ya? Pak? Pak? Oke, yang mau kutanyakan boleh, udah. Organisasi apa, Pak, yang tadi, Pak? Organisasi apa, Pak? Di dalam videonya nanti saya cerita organisasi lah. Fitnah nih Bapak nih fitnah organisasi orang nih, ternyata Tapi nggak tahu saya organisasi tahu apa dia nih. menyatakan salah satu organisasi lah. Organisasi apa, Pak? Organisasinya Ya, saya apa? tidak tahu lah, tapi dia menyatakan organisasi. Wah, aku sebagai organisasi janda Oke lah. tercakep seluruh Indonesia Oke, merasa kalau kita tersakiti gitu nih. gini Bu. Gini Bu. Oke, Wah, bolehlah kita sebagai katakan. ketua organisasi janda-janda terdepan, aku tidak terima nih penghinaan terhadap organisasi ini. Tunjukin, Pak, organisasi apa, Pak? Jangan gitu, Pak. Oke Pak, lah, gini aja, Bu. jangan Kalau kebiasaan kita katakan berbohong, Pak. adalah Orang-orang kayak oknum. Bapak nih loh yang bisa bikin berantem orang loh. Nuduh-nuduh organisasi tapi nggak tahu organisasi. Pak, kalau misal memberikan informasi di ruang publik, minimal tuh betul-betul tahu. Pada tanya kayak saya, kayak bilang nih, penginjil dari Jerman itu memiliki ideologi rasis, itu bukan fitnah. Ini ada bukunya nih, ini data nih. Jadi kalau saya bilang agama Kristen itu intoleran, itu berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Karena kalian menilai agama dari perilakunya, perilaku umat beragamanya. Maka sepanjang sejarah peradaban mulai dari Yesus hadir sampai sekarang, yang paling banyak membuat kerusakan di dunia ini adalah Kristen agamanya. Pak, Bapak jangan gitu. Ngerokok jangan di sini, Pak. Jangan sampai di room ini rungkat gara-gara Bapak ngerokok di situ. Bapak jangan gitu, Pak. Kasihan, Pak. Jangan organisasi pisau cukur misalnya. Jelas, Pak. Bapak jelaskan dulu. Kalau enggak Bapak ngaku aja, maaf ya, saya tadi sok tahu aja. Oke, kita katakanlah dulu oknum. Enggak, Pak. Bapak klarifikasi lagi, Pak. Maaf ya, tadi saya berbohong. Saya nggak tahu sebenarnya organisasi, cuman saya sok tahu aja. Jujur lah, Pak. Pak, yang penting itu jujur kalau diskusi itu, Pak. Bukan cerdas, Pak. Silakan, Pak. Bapak tahu organisasinya, Pak? Dari mana Bapak tahu kalau itu organisasi? Aduh, Mak, janganlah kayak gitu. Kayak gini kita berantem ini gara-gara informasi hoax yang disampaikan. Pak, makanya Pak, kami diskusi itu berdasarkan kajian, Pak, berdasarkan penelitian, Pak, mengidentifikasi, Pak. Saya kalau bicara itu harus datanya dulu dikemukakan baru ngomong, Pak. Nggak boleh saya tuh ngomong dulu baru data belakangan, Pak. Kecuali saya sudah tahu bahwa orang-orang tahu datanya. Gitu, Pak. Bapak bilang kan organisasi apa? Gitu loh, Pak. Biar kita tahu bahwa organisasi ini harus dimusnahkan kalau memang ada organisasi yang melegalkan kekerasan kepada agama lain. Saya akan datangi tuh, saya akan telepon tuh orang-orang yang berkompeten di negara kita ini. Pak, tolonglah musnahkan organisasi ini. Masa organisasi ini melegalkan menghabisi nyawa orang? Gak boleh, Pak, gitu. Ya, kita sama-sama, Pak, memperbaiki peradaban, Pak. Sama-sama kita menjaga keutuhan NKRI. Diskusi is diskusi. Tapi ketika sudah ada fitnah di dalamnya, jangan, Pak, jangan. Oke, kalau gini saya rombak pertanyaan saya untuk Ibu. Boleh nggak orang Kristen beribadah di rumah? Jangankan di rumah Bapak, andai pun saya bertetangga dengan Bapak, kalau saya punya kamar bisa kalian nyanyi-nyanyi di dalam, asal nggak ganggu saya nggak apa-apa, Pak. Asal kalian jangan makan babi. Kalau seandainya, jangankan di rumah Bapak. Bapak sama saya tetanggaan, saya punya lahan kosong, kalian pengen beribadah. Ketika Ibu tadi menyatakan seolah-olah tidak terima, secara tegas Ibu mengatakan Ini harus gimana? boleh atau tidak orang dia Kristen nanya beribadah di boleh. rumah. Jangankan di rumah Bapak, di rumah Boleh. saya aja boleh kalau nggak ganggu saya, asal nggak makan babi. Apa sih, Pak? Oke.
Gimana sih? Kalau boleh, oke. Kalau boleh apa? Berarti tidak ada larangan dong. Ya nggak ada lah. Kok dilarang? Wah, Kenapa itu yang dilarang? penting. Nggak boleh dilarang Coba orang lain ibu begini. beribadah. Coba ibu dulu komitmen menyatakan bagi oknum, hai oknum, janganlah kamu melarang orang Kristen beribadah di rumah. Oke, Boleh nggak? Pak. Hai oknum, janganlah kalian melarang orang Kristen beribadah. Udah. Nah, kalau orang yang melarang itu disebut apa tadi? Kalau orang yang melarang beribadah namanya intoleran. Gitu. Oke, itu yang penting. Iya. Kok saya asik Pak sama saya Pak. Kalau perlu kita umat Islam bertetanggalah dengan orang Kristen karena enak. Kalau kita tetangga sama orang Kristen, mereka itu tidak akan melawan kalau kalian mencuri motornya. Janganlah mengambil Tapi kembali apa. saya bisa statement nggak? Boleh. Boleh. Minta tolonglah kepada oknum, jangan sekali-sekali mengganggu orang beribadah di rumahnya. Silakan Pak, sampaikan Pak. Kami besarkan Bapak Pak. Silakan Pak, saya support Bapak Pak. Cepat Pak, kasih tahu Oke. Pak sama brengsek-brengsek yang mengganggu orang Kristen beribadah nih, kurang ajar kalian Bagi semuanya. oknum ya, bagi oknum, janganlah kamu mengganggu orang Kristen Betul. ya beribadah di rumahnya. Iya. Awas Itu aja. kalian. Kalau kalian mengganggu orang lain beribadah, Nabi Muhammad sudah berkata, barang siapa yang menzolimi orang kafir zimmi yang mengikat perjanjian dengan kita, aku akan berperkara dengan dia nanti. Rasain kalian. Ya kan Pak? Nah, itu Ajar ada Pak. intinya. Siap. Ada lagi Pak? Cukup itu aja. Lagi Pak, biar orang-orang yang intoleran ini tahu semua gitu loh. Cukup itu aja. Oke, udah intinya. cukup. Oh, Cukup. Oke. Oke, makasih Bapak. Ada lagi yang mau ditanyain Pak? Saya rasa Sini Pak, itu sini aja. Pak. Saya nih. Wahai seluruh umat Islam, kalau perlu saudaraku, mari kita support gereja orang Kristen ini dibangun di mana-mana. Dan kalau perlu kita minta undang kepada mereka untuk mengundang setiap gereja untuk diundang satu apologet di sana untuk duduk menikmati kajian para pendeta dan bertanya kepada pendeta. Marilah sama-sama kita minta undangan kepada gereja manapun untuk menghadirkan Uniriva, menghadirkan Bang Zuma, menghadirkan Iqbal, Gregorius di gereja-gereja di mana mereka menginjili, supaya kita duduk bersama mereka dan bertanya kepada pendeta mereka. Jangan takut kepada ibadahnya orang Kristen, saudaraku. Mereka hanya bernyanyi, saudaraku, kecuali mereka sudah mulai jingkrak-jingkrak mengganggu peradaban. Tapi kalau mereka hanya bernyanyi, biarkan teman-teman. Dan teman-temanku, seandainya kita bertetangga dengan umat Kristen, yang paling diuntungkan adalah kita. Kenapa? Orang Kristen ini baik-baik teman-teman. Kalau ditampar pipi kirinya, kasih yang kanan. Kalau kita gabut, nggak usah beli samsak lagi. Tamparlah wajah mereka. Mereka tidak akan melawan. Bener kan Pak? Saya tambahkan Bu. Iya, iya. Boleh kan? Boleh Pak. Banyak Pak. Saya bisa Ajaran temenin. iblis itu adalah ajaran yang membenci. Wah, Ya, bener itu salah Pak? satu. Bapak, ajaran yang adalah Waduh. ajaran untuk membenci. Betul ya Pak? Betul, kan? Betul ya Pak? Betul, bener. Oke. Aduh. Pak, Terima Bapak, kasih. Pak. Tunggu Pak, jangan pergi dulu Pak. Ini berarti ajaran iblis ya Pak ya? Ntar Pak. Bapak jangan pergi. Nih Pak, menurut Bapak ajaran yang menyuruh benci keluarga itu ajaran iblis nggak? Saya tekankan ajaran iblis, ya. Ajaran iblis itu adalah ajaran membenci. Itu aja. Pak, coba Pak, ini ajaran nih Pak. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pak, di sini kalau nggak benci keluarga nggak bisa jadi ikut Yesus Pak. Berarti ini iblis yang ngomongnya Pak ya?
Saya tidak masuk ke ranah situ. Waduh, bahaya. Saya tekankan kalau ada ajaran kebencian itu adalah ajaran iblis. Wah, iblis ini Tahu teman-teman. semuanya. Iblis ini Ya, teman-teman. kenapa? Orang yang menuhankan iblis akan mendapatkan pengajaran kebencian. Itu aja. Aduh, Seperti apa? bukan aku yang Itu ngomong ya, loh. orang Kristen ya. Bukan aku yang ngomong, Terima Bapak ini. kasih. Bapak ini yang ngomong ajaran membenci itu ajaran iblis. Waduh, bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong, guys. Bapak ini yang ngomong. Lukas pasal 14:26 itu ajaran iblis. Maaf ya Pak ya. Pak, aku nggak ikut campur ya Pak ya. Nggak ikut Saya campur ya, pun Pak, bisa ya. dapat data. Saya pun bisa dapat data kalau itu. Kita nggak perlu kotak-katik buku kitab orang. Nggak ada. Saya kok. lebih tebal bisa dapat. Saya Ya udah, tidak buka perlu Lukas seperti 14. itu. Cukup. Buka Lukas 14. Cukup. Iya, buka Lukas Jangan 14:26 dulu. ikuti ajaran kebencian. Jangan Pak ikuti Karena Pak, itu jangan adalah ikuti ajaran Lukas iblis. 12. Jangan ikuti Ini Lukas data banyak 14:26 data Pak. kita dapat. Jangan Ini ikuti internet. Lukas 14:26 Pak. Ini internet Bu. Ajaran iblis Semua itu, bisa guys. kita korek. Tapi kita Iya. tidak seperti itu. Jangan Iya, itu mengikuti ajarannya ajaran aja, guys. iblis. Karena ajaran Iya. iblis itu adalah Membenci. ajaran setan. Ajaran setan ini guys, membenci ini guys. Ajaran yang mengajarkan untuk membenci keluarga adalah ajaran setan, kata Bapak Arman Sinaga. Bukan kata saya. Bukan kata saya, ya. Kata Bapak Arman Sinaga, ajaran membenci keluarga dalam Lukas pasal 14:26 adalah ajaran sibilis. Waduh. Ngeri Jadi guys, sudah. ajaran Yesus tuh ajaran sibilis menurut Bapak. Iya. Kayak mana? Kata Bapak ini takut. Ganteng kali ya Bangku ya. Waduh, ternyata baru tahu Bapak ini jujur banget ya. Betul teman-teman, ajaran membenci itu Gini ajaran Bu, iblis. kalau saya Apa? sendiri saya pelajari semua. Data pun bisa kita dapat dari informasi manapun. Iya Ya. Pak. Kalaupun saya korek semua tentang kitab-kitab, ya, Iya, tentang Pak. kitab-kitab. Bentar, Pak, bentar, Kalau Pak, bentar, kita Pak. Bacakan dulu, menarasikan Pak. yang tidak baik itu tidak bagus. Pak izin ya Pak ya, aku bacakan Lukas 14:26 Pak ya. Makanya mari Bacakan, tolong Pak. sama-sama Bacakan Pak ya. ya, jangan mengikuti ajaran iblis karena Betul, apa? jangan ajaran ikuti iblis ajaran itu iblis. mengajarkan kebencian. Yes, Baik. seperti Ya, tertulis dalam ajaran Lukas iblis itu tidak 14:26. berkeadilan. Pak izin dong Pak, saya bacakan Lukas 14:26. Silakan baca, Bang Jai. Oh, Baca, nggak baca, usah Bang kau Jai. bacakan. Kalau Oh, saya gitu baca, ya. kamu kitabmu apa biar Oke, silakan Baik, baca Bang Jai. saya bacakan dengan makhrajul huruf yang Saya baik dan bacakan benar, juga Pak, berani ya. saya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekian firman Tuhan. Lukas 14 pasal 26. Oke, Jadi ini oke. ajaran iblis, Pak ya. Oh, iya. Iya. Oh, iya. Kawan-kawan kencangkan tap-tapnya kawan-kawan. Jangan lupa di follow akun. jangan di-mute. Jangan di-mute. Jangan Biar di-mute, tolong. lanjut Pak, lanjut Pak, tolong, Jangan Pak. mengikuti iblis. Karena apa? Iblis itu memberikan pengajaran kebencian. Sebab Iya, di betul. lubang hidung kalian ini ada setan gitu katanya. Iya, karena di dalam Ah. lubang hidung kami ada setan, maka setan bercampur sama upil. Daripada Makanya Kristen di lubang orang hidungnya yang ada Tuhan. melakukan- Tuhan. Di lubang hidungnya Kristen ada Tuhan. Kalau orang Kristen bersin, Tuhannya mental. Hacin, Itu, Tuhannya Bang. keluar. Oke, ya. Iya, di lubang hidungnya orang Islam ada setan. Di lubang hidungnya orang Kristen ada Tuhan, campur upil. Kepleset ingus jatuh, giliran bersin yang kepental Tuhan. Bu, ini rimba. Apa, Pak? Pak, hanya NPD yang ngaku-ngaku dalam dirinya ada Tuhan, Pak. Di dalam lubang hidung saya. setan. Iya, saya nggak mau ngikutin Yesus, Pak. Disuruh membenci kok, Lukas 14:26. Saya tidak mau mengikuti iblis yang Bapak bilang tadi. Bapak telah mengatakan bahwa Yesus adalah iblis karena Yesus mengajarkan kebencian kepada keluarga. Aduh, dibatasi, Dek. Ini turun dulu, Dek. Kenapa?
Pak, tadi kan sudah saya bacakan Pak, Lukas tadi Pak. Kayak mana Bapak ini? Nah, oke, itu sejalan bang, sejalan. Sejalan dengan ajaran Artinya, iblis. bang. Maksudnya sejalan dengan ajaran iblis. Atau kayak mana? Oh gitu. Jangan ini, Ut. Saya lanjut. Ya, Kenapa iblis itu membiarkan setan di lubang hidung? Makanya suka-suka kita ngomong. Tuhanmu Iya, ada di lubang itu loh hidungmu. bang. Oke bang ya. Oh iya. Iya, nggak bisa dia. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita harus mengakui, kita harus jujur. Kalau di lubang kita, di lubang hidung kita ada setan. Ya, kita beda sama Kristen. Kalau kita bersin, hacin, setan mental, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kalau orang Kristen bersin, ketika mereka bersin, hacin, Tuhannya kepental. Kasihan, ya. Selagi masih ada roh Tuhan dalam lubang hidung kalian, maka bicaralah kalian seenak udel kalian. Karena tenang saja, kesalahan itu bukan karena kalian, tapi karena bimbingan roh Tuhan dalam hidung kalian. Seperti itu. Ya, baiklah teman-teman yang mau berdiskusi, ya silakan naik. Yang mau bertanya silakan naik. Karena saya lagi dalam keadaan on fire ya. Saya lagi membela orang-orang Kristen nih. Ya, saya lagi membela orang-orang Kristen nih. Jangan ikuti iblis, kata Bapak tadi. Ajaran yang mengajak kebencian itu ajaran iblis, kata Bapak tadi. Bapak tadi sudah jujur mengatakan Yesus adalah iblis. Karena yang mengajarkan kebencian dalam Lukas pasal 14:26 adalah Yesus. Maka menurut Bapak tadi Yesus adalah iblis. Sudah saya duga. Masih ada orang Kristen yang jujur. Silakan manja. Masih berputar-putar. Manja manis grup. Semalam Iqbal marah besar di Komal gara-gara ada Oten dia menghujat Uni kan. Ngeri kali Iqbal kalau marah. Bang Iqbal bahaya. Iya, Iqbal kalau marah laki-laki banget dia. Bagus kayak gitu. Memang kalau di Islam itu, kalau perempuan direndahkan depan laki-laki muslim yang sejati itu tidak akan diam dia. Itu baru keren banget. Bang Zuma dulu pernah gitu juga dulu. Itu kami Islam gitu. Kalau Kristen enggak, mamanya diperkosa, ditanya sama dia, kau melawan enggak, ku halang-halangi katanya. Si Oki ditanya gitu, Oki, kalau istrimu diperkodok gimana Oki? Ku halang-halangi katanya. Jangan gitu. Nggak boleh Uni, harus nggak boleh ada Uni, harus ditunjukkan. Iya, kalau di Islam itu laki-laki sejati itu ketika melihat perempuan terzolimi dia kan marah. Karena laki-laki yang baik dalam Islam itu menjaga. Tapi kalau di Kristen, jangan kau melawan orang yang jahat padamu. Kayak mana anak perempuan kau diperkodok? Ya, berdoa kepada Bapa. Berdoalah. Gitu. Seperti itu. Makanya perempuan di Islam itu dimuliakan. Karena penjagaan dari kaum umat Islam itu sendiri sangat, bagi laki-laki yang tidak menjaga marwah umat Islam, bahkan mencederai saudarinya, itu bukan laki-laki di Islam. Makanya aku tuh kalau di Komal Greg sama di Komal Iqbal tuh aku tenang. Kalau di Komal Greg itu ada Gofur, ada Jun, ada Sran, ada Greg sendiri gitu. Karena aku merasa diberikan penghargaan di sini. Itu guys. Lebih baik aku dituduh punya otak separuh ketimbang kalian ngakunya punya otak tapi nyembahnya manusia, ya. Itu juga di Komal Iqbal. Komal Iqbal itu yang backup tuh Iqbal sama Bang Teku, kalau nggak Ardiansah. Seperti itu guys. Jadi teman-teman muslim ya, inilah kemuliaan Islam itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92, coba dibaca tuh. Wa ummatukum ummat tawahid. Saya dulu itu teman-teman ya, ketika saya pergi ke Bali bersama Ustadz Wafi, Yonatan Nandar, Bang Moto, Kores, itu saya merasa jadi ratu di situ. Saya merasa sangat dimuliakan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai saya. Jadi ada terasa penghargaan dari saudara-saudara kita. Keren banget pokoknya. Keren banget Islam itu.
Gitu. Yudhistira, muslim dan muslim. Salam untuk kita semua. Saya Kristen, Kak. Salam juga adikku. Silakan dek. Ini Komal Dialektika Lintas Iman. Tema kita adalah mau mengulas agama mana yang toleran dan intoleran dari berbagai macam perspektif. Kalau dari perspektif menilai agama dari perilaku umatnya, maka sesungguhnya yang boleh dikatakan intoleran adalah Kristen. Tapi kalau menilai dari kitab sucinya, mari kita bedah bersama. Kamu bisa menunjukkan apakah agamamu termasuk yang toleran atau justru intoleran. Silakan Yudhistira. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh diskusi. Oke. Kalau enggak nanti hadapi guru saya tuh Seran tuh. Terserah yang mana mau dihadapi, Kak. Jangan sampai guru saya turun gunung tuh Seran itu. Ya kan Seran? Kalau kita lihat dari perilaku, itu berarti bukan mewakili ajarannya. Itu pasti salah. Nah, gini dong. Ternyata ada orang Kristen yang normal ya. Gini yang saya tunggu, yang normal berpikirnya. Kalau seperti ini cara berpikirnya, maka kamu itu dibenarkan dalam kaidah akademik. Memang kita nggak bisa menilai agama dari perilakunya, Dek. Sekarang Dek, lanjut Dek. Ya terus gimana nih lanjutannya? Iya, kan proposisi Uni jelas. Menurut umat Kristen, ketika agama dilihat dari perilakunya, maka Uni membuat sebuah statement yang layak dikatakan intoleran kalau menimbang, melihat, mengukur jumlah kejahatan dalam agama tersebut, ya justru Kristen. Tapi karena kita tidak sepakat dengan hal itu, ya udah kita tidak pakai parameter itu. Kita pakai parameter tentang ajarannya, kan begitu. Ya, berarti kan udah setuju. Udah dong, Dek. Kalau menurut perilaku manusianya berarti bukan itu, kita nggak setuju, nggak usah di. Iya, belum tentu itu ngikutin ajaran. Nah ini nih anak pinter nih. Yang Silakan. tolerannya Kristen itu yang mana itu, Kak? Menurut Kakak? Kan tadi udah sudah sampaikan proposisinya. Kalau umat Kristen mengatakan Gini, Kak. Islam, Oke. nah berarti kita sudah Itu nggak semua. nggak gitu aja. Itu karena Kalau manusia. seandainya kalau seandainya Anda tidak sepakat dengan itu, ya berarti kita ke tema lain. Saya kan mengajak orang Kristen yang membawa narasi seperti itu untuk jujur dengan diri mereka dan dengan parameter yang mereka bawa, konsisten. Kalau sudah konsisten itu ya antara dua. Satu, mengakui kalau cara berpikir seperti itu salah. Kedua, mengakui bahwa agama kalian intoleran. Nah, kalau sudah diakui itu salah, kita ke tema lain deh. Kamu bertanya aja deh. Silakan deh. Berarti tema ini udah selesai nih karena itu salah. Oh, udah dong. Salah dong kalau begitu. Itu untuk kamu. Karena kan nggak semua orang berpikirnya sama seperti kamu deh. Kan tidak semua orang Kristen berpikirnya. Temanya nggak mungkin aku yang bawa, aku kan tamu di sini, Pak. Enggak, tahu kamu juga. bertanya di sini. Tema ini kan sudah selesai dengan Anda. Kita sepakat bahwa tidak boleh mengatakan agama itu intoleran kalau melihat pelakunya, kan begitu. Betul. Oke, sekarang kamu boleh bertanya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama kamu. Kamu boleh bertanya. Kamu dapat tempat kehormatan untuk bertanya saja di sini, adikku. Kalau nanya tentang ajaran Kakak sih niscaya saya tahu, Kak, ya. Tapi kalau tentang agama saya dipertanyakan mungkin bisa lah saya jawab, Kak. Oke, angkat dia dua dengan Uni deh. Sebelum dia bicara banyak tentang agamanya, Uni mau interogasi dulu. Ya, kan gini enak. Salah orang. Yudhistira namanya. Oh, Yudhistira ya. Yudhistira, bisa buka cam nggak dek? Bisa buka cam nggak, Dek? Bisa, Kak. Ini Belum bisa. baru bisa. mantik dulu. Oke. Yudhistira agamanya Katolik atau Kristen Protestan dek? Protestan. Oke, Protestan. Satu pertanyaan Uni yang ingin Uni jawab, yang ingin Uni dengarkan jawabannya dengan kejujuran ya dek, dengan kejujuran ya. Oke. Apa alasan Bible dikatakan kitab suci dek? Menurut adek apa? Silakan dek, Uni catat dek. Ini menurut saya, Kak, ya, bukan menurut Iya, menurut adek. ahli-ahli kitab. Uni catat ya. Berapa poin dek? Ya. Mau dikasih? Boleh 10, 20, 30. Yang sih menurut pemainku aja, Kak, nggak tahu entah berapa Iya, poin iya. keluar ya. Kenapa dibilang kitab suci? Karena
itu merupakan firman. Firman yang kemudian Dicatat dulu ya. Firman yang kemudian disampaikan oleh nabi-nabi atau orang-orang terdahulu pada zamannya, yang kemudian dituliskan atau mungkin kejadian-kejadian yang mereka tuangkan lah di dalam suatu buku yang disebut dengan Alkitab. Termasuk juga dalam hal-hal apa nih, ya pokoknya ajaran-ajaran Tuhan, penciptaan, tentang ajaran Alkitab itu seperti apa. Nah, poinnya deh, berarti Bible dikatakan suci karena dia firman Tuhan, begitu kurang lebih. Firman Tuhan, ya kurang lebih seperti itu Kak. Itu menurut saya. Definisi firman Tuhan itu kita sama nggak ya? Coba Adek jelaskan dulu. Kalau menurut Adek definisi firman Tuhan apa? Menurutku firman Tuhan itu gimana ya? Itu firman yang langsung diucapkan. Misalnya dalam perjanjian lama itu Allahnya langsung yang memberikan firman kepada Musa misalnya. Allah langsung datang. Berarti semua kitabmu isinya adalah perkataan Tuhan langsung. Ini Alkitab ini yang dituliskan manusia Kak. Mereka kan dikasih apa namanya, wahyu ya kalau nggak salah gitu. Iya, gini. Misalnya Musa nih disuruh. Kita itu kalau ngomong dari Mesir, tidak konsisten itu nggak benar namanya. Kebenaran itu konsisten deh. Gini, kenapa Bible dikatakan suci? Adek memberikan pemahaman kepada saya bahwa Bible dikatakan suci karena dia firman Tuhan. Nah, yang disebut dengan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan langsung, kan begitu? Ada tambahan nggak? Misal, tapi tidak semua, kan begitu? Atau kalau tidak semua, maka tidak bisa dikatakan Bible itu semuanya firman Tuhan, tapi bercampur misalnya. Jadi Uni pengen tahu nih, esensi Bible itu dikatakan suci karena apa? Karena dia firman Tuhan. Apakah semuanya firman Tuhan, adekku? Oke, sebelumnya saya bertanya Kak, kitab suci itu apa maksudnya? Sebelum saya jawab dengan salah, kitab suci itu apa artinya? Kalau gitu izinkan Uni memberikan materi buat Anda. Mana tahu ini bisa memberikan paham bagaimana kami memandang kitab yang dikatakan suci. Kudus atau suci, ya. Kitab dari kata kataba. Kataba ini adalah kata yang muncul di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama tentang definisi kata kataba, ini merujuk kepada hukum Tuhan, aturan Tuhan atau wahyu dari Tuhan. Kataba asal kata dari Alkitab, ya, kataba. Memang kemudian dikatakan kataba ini merujuk kepada kitab yang diambil oleh Indonesia menjadi buku. Padahal kalau kita bicara tentang buku, bahasa Arabnya adalah al-mushaf. Maka kataba ini bukan hanya sekedar buku, tapi merujuk kepada informasi yang Allah inginkan untuk diketahui oleh umat Islam, yaitu wahyu Tuhan. Itu dulu yang kamu harus ketahui. Suci ini bukan berarti bersih, dek. Tidak semua yang bersih adalah suci. Tidak semua yang kotor bisa dikatakan tidak suci. Karena kalau suci ini kebersihan dalam aspek dua dimensi, dek. Aspek jasmani dan aspek rohani atau spiritual. Itu perbedaannya dengan kata bersih, ya. Maka Al-Quran itu dikatakan kitab suci. Dia bukan saja membersihkan secara jasmani, namun juga secara rohani, karena dia berkaitan dengan keilahian. Kenapa Al-Quran dikatakan suci? Pertama, tidak ada satupun perkataan manusia di dalamnya, melainkan semuanya adalah perkataan Allah. Tidak ada campurannya dengan perkataan manusia. Yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak ada terbukti Al-Quran pernah kontradiksi seperti yang disampaikan dalam surah An-Nisa, afala tadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau memang Al-Quran ini bukan dari Allah, maka tentulah banyak ikhtilaf di dalamnya alias kontradiksi. Maka Al-Quran suci dari perkataan manusia, suci dari kontradiksi kesalahan manusia, suci dari distorsi, karena Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 mengatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Al-Quran itu tidak terdistorsi seperti Biblos. Nah, banyak aspek kesucian Al-Quran yang bisa saya ungkap, tapi secara poin besarnya adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak bercampur dengan orang lain, dengan manusia.
Inilah yang dikatakan kitab suci. Dan ternyata kitab Al-Quran ini sucinya bukan hanya esensinya, tapi juga mensucikan. Maksudnya apa? Digunakan oleh umat Islam sebagai landasan berkeyakinan untuk mensucikan jasmani dan rohani, memperkenalkan siapa Tuhan, memperkenalkan apa yang harus dilakukan. Itulah kenapa Al-Quran layak dikatakan suci. Saya mampu tunjukkan 20 alasan, tapi supaya nggak panjang kali lebar, ya itu saja dulu yang paling penting. Silakan. Oke, kitab suci kakak, kakak jelaskan sangat sempurna, enggak, gimana? Sangat bagus kak. Saya nangkapnya. Terus menurut pemahaman saya, menurut Alkitab ini suci apa enggaknya? Menurut saya juga suci kak ya. Cuman nggak tahu saya karena Alasannya? juga nggak mendalami Alkitab kali. Yang mungkin di Alkitab ini mungkin ya kak, menurut saya semuanya betul. Itu Tuhan mengajarkan kebaikan, menceritakan penciptaan, dan yang satu yang mungkin saya ragukan di sini mungkin ada perkataan manusia. Saya tidak tahu kak, karena saya tidak membaca Alkitab. Itu saja. Oke, saya bantu aja kamu. Saya bantu aja kamu dulu. Ini deh, saya mau kita langsung satet aja biar kita nggak buang-buang waktu. Saya bantu kamu. Silakan kamu buka sekarang 2 Korintus pasal 11 nomor 17 ayat 18. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang kamu curigai tadi itu benar ya. Bahwa kitabmu itu bukan perkataan Tuhan seluruhnya, tetapi ada perkataan manusia yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. 2 Korintus, saya mau kasih sebenarnya banyak data yang bisa saya kasih sama kamu, tapi saya mau secara eksplisit dulu kamu dengarkan pernyataan bahwa Biblemu itu bercampur dengan perkataan manusia. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 ayat 17. Saya baca kak. Boleh deh. Apa? Oke, 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Oke, pertama itu pernyataan langsung dari Paulus ya, Dek. Kalau apa yang dia katakan itu bukan mengikuti firman Tuhan. Iya, betul kak. Oke, Lukas pasal 3 nomor 23 Dek, dibaca Dek sekarang Dek. Lukas pasal 3. Yes. Nomor 23. Lukas pasal 3 ayat 23. Iya, betul sekali. Sila Yesus. Ya, Dek, baca aja, Dek. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Stop. Lanjutnya. Menurut anggapan orang, lagi-lagi kitab Anda menegaskan bahwa tidak semua informasi dalam kitab Anda itu perkataan Tuhan, tapi ada anggapan orang. Dan itu pun perkiraan, kira-kira. Oke, sekarang saya kasih data sama Anda. Saya hanya membuktikan apa kecurigaan Anda. Kitab Anda itu bercampur sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi saya di abad ke-7 mengatakan bahwa kitab kalian itu bercampur. Ternyata terbukti dengan adanya klaim atau validasi dari pengakuan para scholar kalian. Tadi kita sudah tunjukkan surat-surat yang bukan perkataan Tuhan. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa ada anggapan orang yang kira-kira dalam kitab kalian. Sekarang ada yang lebih bombastis lagi, saudaraku. Yang paling mengerikan adalah di kitab Anda ada dongengnya, saudaraku. Ya, dalam 1 Korintus, Anda tahu kalau situs ini, situs alkitabsabda.org inilah situs yang diterima oleh umat Kristen karena ini adalah lembaga yang terdaftar di Kemenhumkamnya ya. Sorry kalau salah sebut. Nah, 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Kalau Anda baca di sini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, menurut tafsiran dari ND, kalau kita baca ini ya, apa kata tafsir ND? Bukan kata saya ya, kata scholar Anda. Menurut suatu dongeng orang Yahudi ya, menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi ini dongeng yang dibacakan oleh Paulus. Bahkan di Perjanjian Lama pun ada dongeng. Dan yang lebih parahnya, Paulus mengutip pandangan para penganut pagan. Di mana tertulis di sini. Ya, nih. Kisah Para Rasul
Pasal 17 nomor 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Mari kita lihat dalam tafsirannya, adikku. Kita buka tafsirannya. Apa yang kita dapatkan di sini? Mari kita lihat. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. Pujangga ini juga dimaksudkan Paulus dalam Titus. Maka adikku sayang, kitab Anda itu tidak bisa dikatakan suci karena Rasulullah SAW sudah berkata dalam riwayat hadis, bahkan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kitab Anda bercampur dengan karangan dan pendapat manusia. Kalau adikku bisa jujur ya, memiliki hati nurani dan akal yang sehat, marilah kita uji apakah betul seluruh liturgi dan ritus kekristenan itu diajarkan oleh Yesus atau justru diajarkan Paulus. Maka Uni punya banyak data yang bisa Uni berikan kepada Anda, bahwa sebagai Kristen sebenarnya Anda sedang mengikuti ajaran Paulus yang bercampur dengan ajaran pagan. Seperti itu adikku sayang. Semoga kenyataan pahit ini bisa diterima oleh kognitif Anda, dikaji dan diulang. Jangan percaya sama Uni. Jangan percaya sama Uni, Dek. Kajilah, cari tahu apakah yang Uni sampaikan ini adalah sebuah dusta atau sebuah kebenaran yang menyakitkan, yang semoga mengobati kesalahpahaman selama ini. Belajarlah adikku. Seperti itu adikku Yudhistira. Ada tanggapan silakan. Oke, saya juga tanggapi ya, tapi kan menurut sucinya itu menurut ajaran Al-Quran. Suci itu tidak boleh bercampur dengan perkataan manusia. Benar nggak ya? Saya ini dulu. Bukan kata saya, Dek, tapi kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu kesuciannya bukan karena kata kami. Ya, itu kita. Kalau kita tuh gini, Dek, kami umat Islam ini nggak boleh. Iya, betul. Makanya Uni tanya tadi, apa alasan Bible dikatakan suci? Lalu surat Paulus ini kan sebelumnya dia orangnya Saulus. Orang namanya Paulus, karena mungkin dia bertobat, makanya namanya Paulus. Karena apa namanya? Kata siapa dia bertobat, Dek? Yang mengatakan dia bertobat siapa? Saya sederet aja Kak, tahu Alkitab. Intinya dia itu membantu orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya Yesus gitu. Iya, betul sekali. Juga namanya menjadi orang Paulus namanya. Nah, itulah yang sekarang kita kenal namanya Paulus. Nah, menurut dia itu atas kehendak Allah dia diangkat menjadi Rasul Kristus ya, atau saksi. Kata dia ya. Kata dia. Ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sosthenes. Kata dia ya. Kita itu pasal 1. Enggak tahu Kak. Aku enggak bisa aku iyain. Gini. Sebelum kita sampai ke sana, Uni mau tanya dulu. Bener Kak, satu lagi silsilah Yesus tadi. Kita ambil di apa namanya? Lukas pasal 3 nomor 23. Ya. Nah, tentang pemberitaan Yesus ini, menurut saya ini bukan hanya di Lukas saja, tapi ada di Matius, Markus, Lukas, dan justru nanti babak belur, Dek, kalau bahas itu, Dek. Dua-duanya silsilah yang kesalahan, Dek. Silsilahnya Kak. Karena di Matius juga nggak ada bilang menurut pandangan orang di umur 33 tahun, nggak ada. Ya karena penulis kitabnya kan beda, Dek. Oh, itu Kak. Nah itu. Nah, sedangkan di Alkitab juga, menurut isi Alkitab yang belum saya pelajari mungkin ya. Menurut Alkitab, kitab suci itu seperti apa, saya tidak menemukan Kak. Apakah harus ya. tidak Oke, udah kita kembali ke topik awal aja, Dek. Adek, saran Uni jangan ajarkan Uni Bible, karena Uni 6 tahun udah belajar kitab kalian ya. Jadi gini, Dek. Kenapa Uni bertanya? Kan kamu yang minta ditanya tadi kan? Uni bertanya kepada kamu, kenapa, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Kenapa Uni bertanya seperti itu? Kalau tidak ada alasan mengatakan kitab itu suci, maka kitab itu tidak layak dikatakan suci. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau tidak ada alasan kitab itu dikatakan suci, maka kitab itu tidak ada bedanya dengan kitab-kitab lain seperti buku porno, buku karangan lepas, buku dongeng, seperti itu, Dek. Gitu. Ada bedanya. Kalau kita tidak punya alasan, makanya apa perbedaan Bible dengan buku porno? Perbedaannya itu ini berdasarkan firman Allah atau cerita pada zaman dahulu. Dan ini siapa juga bilang kalau itu firman Allah? Siapa bilang kalau itu firman Allah? Allah. Ya siapa bilang kalau itu firman Allah? Kurang tahu sih Kak ya. Gimana ya? Maksudnya ini karena tanpa Alkitab ini atau buku Alkitab ini, kita nggak tahu tentang masa sejarah gitu.
Maka yang disucikan Dek, mungkin tau nggak Dek? itu firman Tau ya, nggak Dek? bukan- Kenapa Uni tuh bukan nggak tulisan. mau diskusi? Ini tau nggak apa alasan Uni tuh nggak mau diskusi dengan teman-teman yang belum pernah belajar Bible tuh Dek? Tau nggak alasannya Dek? Sebagai bentuk cinta Uni kepada kamu sebenarnya. Kenapa Uni sangat tidak mau saudara-saudara Uni dari kalangan Kristen ini yang baik seperti kamu ini melawan Uni untuk berdebat atau diskusi? Karena semakin kalian mencoba menjelaskan agama kalian, semakin ketahuan kalian nggak ngerti apa-apa tentang kitab kalian, dan akhirnya apa? Kalian nanti secara ego, di sini egosentris ya, manusia itu kan ada ego ya, terhina dan direndahkan gitu loh. Kok bisa Uniriva lebih paham kitabnya daripada orang Kristen sendiri? Makanya dari tadi Uni sudah halang-halangi. Adikku, kalau awam mending bertanya aja, kalau berilmu boleh diskusi. Karena ini yang Uni nggak mau gitu loh. Uni nggak mau adik Uni ini yang agamanya sendiri Kristen tuh ketahuan nggak pernah belajar seperti Uni mempelajari Kristen. Kalau Uni tahu seluk-beluk Kristen itu seperti apa, karena Uni mempelajari, dan Uni yang Uni tahu yang memang yang dipelajari dek, seperti transmisi kitab suci Anda, saya tahu bahwa memang tidak ada alasan mengatakan Bible suci karena tidak, epistemologinya nggak lulus, nggak jelas, nggak ilmiah. Diklaim iya, cuman kadang-kadang teman-teman Kristen tuh memaksakan diri gitu untuk tetap ngotot menjelaskan ke Uni. Padahal nanti kalau menjelaskan ke Uni, nanti Uni sanggah dengan kitabnya sendiri gitu loh. Karena Uni sudah mempelajari. Dari tadi Uni bilang, adikku yang ganteng, mending nanya Uni aja. Di sini ada Bang Gofur, ada Bang Menurut Greg. kakak, Alkitab ini kitab suci nggak? Kalau kakak sudah pelajari Alkitab, ada nggak ayat yang Oke. tertulis bahwa Alkitab ini kitab suci? Oke, ada dua perspektif ya. Al-Quran saja. Ya, ada dua perspektif yang bisa saya jawab. Pertama, perspektif saya sebagai Islam. Kedua, perspektif secara akademik yang tidak melibatkan teologi. Secara teologi, secara Islami, saya diajarkan Nabi saya bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang bercampur. Bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan, bukan berarti tidak ada sama sekali perkataan Tuhan di dalamnya, karena kalian mendapatkan informasi dari orang ahli kitab atau orang Yahudi yang beriman ratusan tahun lamanya kepada Nabi Musa, yang ajarannya itu dijaga dengan tradisi lisan juga. Maka tentulah kalian juga memiliki firman yang sesungguhnya, yaitu perkataan Tuhan. Nah, karena sudah bercampur, ibarat kata dalam satu karung ada kaca sama berlian, maka kita kalau menemukan kaca dan berlian memisahkannya harus ada alat ukurnya. Maka Tuhan yang Maha Kasih itu memberikan alat ukurnya, yaitu Al-Quran. Makanya ketika Rasulullah SAW didatangi para sahabat, kata Rasulullah, tidak pantas kalian tidak perlu kalian bertanya kepada ahli kitab tentang Tuhan, karena perkara tentang Allah sudah ada di Al-Quran. Sudah ada di Al-Quran. Kenapa? Kitab kalian itu bercampur. Makanya para ulama kami itu juga kadang mengutip sumber Israeliat sebagai bentuk data komprehensif dunia akademik. Nah, itu dari sisi Islam saya, bahwa kitab kalian tidak layak dikatakan suci karena sudah bercampur. Tapi kalau kita bicara dalam sisi akademik, saya juga akan menjawab. Saya mengatakan bahwa Bible ini adalah kitab yang dianggap suci yang tidak jelas epistemologisnya. Apa yang dimaksud dengan epistemologis? Epistemologis itu adalah ketika bisa dijawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apanya. Pertanyaan yang pertama tadi yang mendasar tentang apa alasan kitabmu dikatakan suci tidak terjawab karena tidak ada alasannya. Kedua, siapa penulisnya? Tidak tahu juga. Bagaimana kronologis penulisannya? Tidak tahu juga. Di mana ditulis kitab itu? Tidak tahu juga. Bagaimana penulisannya? Tidak tahu juga. Kalau pertanyaan itu semua diajukan kepada saya sebagai muslimah, saya mampu menjawabnya hanya beberapa menit saja karena saya sudah mengkajinya. Siapa penulis Al-Quran? Zaman apa? Zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Zaman apa lagi? Zaman Abu Bakar, siapa penulisnya? Masih Zaid bin Sabit. Zaman apa lagi? Zaman Utsman, siapa penulisnya? Zaman Umar, zaman Utsman, siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Itu namanya validasi secara sejarah. Nah, kemudian di mana ditulis? Di Mekah. Kemudian bagaimana kronologisnya? Pada saat itu perang Yamamah, di mana banyak hafiz Quran yang meninggal. Maka Umar ibnu Khattab mendatangi pada waktu itu Khalifah Abu Bakar Siddiq, lalu berkata, lebih baik kita bukukan, kita pilih salah satu di antara mereka, yaitu Zaid bin Sabit yang mana masih muda dan juga dia penghafal Al-Quran dan penulis wahyu di zaman Rasulullah, menjadi ketua panitia untuk mengumpulkan atau mengkodifikasi Al-Quran yang berupa lafazan dan yang tertulis di dalam riqo dan juga suhuf. Maka saya bisa menjelaskan itu semua. Dan kalau kamu tanya pun literasinya, saya punya datanya, bahkan satu buku saya kasih. Maka ketika Al-Quran mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, maka dia bisa dikatakan kitab yang ilmiah.
Itu. Tetapi ketika Bible abad pertama tumpukannya masih 15 lembar, abad kedua jadi 30 lembar, abad keempat 40 lembar, abad keenam jadi 100.000 lembar, abad ke-10 wah meludak, entah dari mana datang itu. Maka muncul pertanyaan kemudian bahwa kitab yang kalian pegang ini telah terdistorsi dengan adanya tambal sulam. Ada kitab yang hilang, ada kitab yang ditambahkan, ada penganonan. Apa maksud kanon? Distandarisasi oleh orang yang nggak ada kaitannya dengan Yesus, yang nggak tahu otoritasnya apa. Kalau Al-Quran itu otoritasnya jelas. Ketika para sahabat itu tak menulis pun Al-Quran di dalam lembaran manapun, Al-Quran tetap terjaga karena Al-Quran dihafalkan lewat hafalan dan dijaga oleh banyaknya penjaga hafalannya. Saya kalau baca Al-Quran depan kalian saat ini, Asran ini akan kritisi saya kalau saya nggak tebal baca huruf yang harus ditebalkan. Kalau saya membaca surah Al-Baqarah di depan Asran, Asran adalah orang yang paling banyak mengkritisi saya. Uni kurang tebal, uni kurang tipis, uni kurang panjang, uni kurang pendek. Saking Al-Quran ini dijaga oleh para hafizul Quran. Asran salah satunya tuh. Inilah kami. Al-Quran itu penjagaannya ibarat seperti blockchain. Semakin lama semakin tebal ininya penjagaannya. Semakin banyak, semakin lama, semakin tahun, semakin banyak yang menjaganya. Makanya ketika kami berkumpul di Mekah Baitullah, tidak ada terdengar kasus selama ratusan tahun ada orang Islam yang bertengkar main nonjokin imam gara-gara diduga salah bacaan Al-Qurannya. Begitu. Tapi kalau Biblos, antara denom satu denom lain saja beda jumlah kitab. Katolik 72 kitab, Ortodok 80 sekian, Protestan 66 kitab. Jumlah kitabnya saja berbeda. Inilah metodologi penjagaan Al-Quran yang tak terbantahkan by sejarah, by sistem yang diterima di dunia akademik, yang juga dibenarkan oleh para scholar. Maka kenapa Al-Quran layak dikatakan suci? Bukan karena saya Islam saya mampu katakan Al-Quran suci, tetapi karena saya mampu membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kalam ilahi. Seperti itu adikku ganteng. Oke, kalau kakak mungkin nggak dapat jawaban dari aku, mungkin bisa tanya ke yang lebih berkompeten. Adikku sayang, sebenarnya ini adikku, Uni percaya Allah itu sayang banget sama kamu, Dek. Saking sayangnya Allah sama kamu, entah mimpi apa kamu tadi malam, kamu berjumpa dengan Uni. Dan Uni itu bukan karena kamu Kristen, Uni berkata seperti ini, tapi karena kamu manusia, adikku. Perbedaan antara kita dan hewan adalah akal dan juga hati nurani. Hewan itu punya insting, kita punya hati, kita punya empati, kita punya rasa, kita punya akal. Kalau dua-duanya tidak dipakai, Dek, apalah bedanya kita dengan hewan, Dek? Maka Uni kesini bukan memprovokasi imanmu, tapi memprovokasi akal dan hati nuranimu. Adakah akalmu berfungsi ketika kita bicara tentang validasi kebenaran? Silahkan pertimbangkan dengan rasiomu, adikku. Saya tidak ngajak kamu jadi Islam, justru saya bangga kalau kamu jadi Kristen sesuai dengan Bible. Kenapa? Justru saya bangga sekali dengan saudara saya Kristen yang ketika tidak belajar mengakui ketidaktahuannya, ketimbang saudara saya Islam yang tidak belajar tapi sok tahu. Oke. Emang betul gak? Menurut aku nggak ada disebut kitab suci, cuman nggak bisa aku bilang juga. Kalau soalnya saya nggak ada pangkat juga atau kerana di sini bisa bilang ini suci apa enggak. Tapi menurut saya ya emang betul ini nggak suci Alkitab ini. Menurut akademis, bukan menurut pandangan lain. Ya, konsekuensi kamu berkata seperti itu mengerikan. Mudah-mudahan kamu tidak diserang sama umat Kristen yang lainnya. Semoga kamu bertahan kuat. Ketika kita berpihak kepada ilmu pengetahuan sepanjang sejarah, biasanya doktrin akan berlawanan dengan kita. Terbukti dengan matinya Galileo dalam keadaan yang menyedihkan, matinya Hipatia dengan keadaan menyedihkan. Mereka adalah orang-orang yang berpihak kepada ilmu pengetahuan, tapi diperangi oleh doktrin. Itu menurut pandangan saya, Kak, bukan menurut keseluruhan Alkitab atau Kristen. Itu menurut saya doa. Jangan langsung
disimpulin. No. Uni tidak menginikan kamu. Justru Uni pengen kamu lebih hati-hati karena Uni juga tidak mau kamu tidak nyaman diserang oleh sesamamu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, adikku. Semua dimudahkan bagimu menemukan atau membuktikan kebenaran perspektif kamu. Tidak apa-apa kalau kamu sudah merasa bertemu dengan kebenaran itu. Tapi semoga kamu dimudahkan untuk membuktikannya sehingga kebenaran perspektif kamu terbukti. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena klaim-klaiman. Nah, dari suara dan nada bicaramu dan intonasi bicaramu, Uni yakin kamu adalah orang baik. Silakan belajar lagi. Suatu saat Berarti kalau yang misal artinya saya kamu mungkin perlu belajar lagi gitu Pak. Bukan berarti Masya Allah. saya bilang ini kitab, bukan kitab suci. Saya perlu belajar. Masya Allah, belajar lagi adikku. Belajarilah Bible adikku, baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Insya Allah suatu saat kalau kamu sudah belajar, Uni tunggu kamu untuk diskusi lagi ya. Oke, terus kita kembali dari awal dari Kak. Ini sesuai dengan apa tadi Kakak bilang ini bagaimana disebut kitab suci atau enggak sudah terjawab. Lalu lanjutannya apa tuh Kak? Apalagi, tadi kan adik mau ditanya. Uni cuma satu pertanyaan sampai ke konklusi kita terakhir bahwa adik harus belajar lagi. Adik mau bertanya atau mau ditanya lagi? Ditanya lagi Kak soal iman saya. Mungkin. Baik, sekarang tadi apa alasan kitabmu dikatakan suci? Sekarang Uni tanya lagi, apa alasan itu Yesus dikatakan Tuhan? Yesus dikatakan Tuhan, itu mantap kali tuh Kak. Itu menurut saya karena dia beda dari manusia, yang dimana manusia tidak bisa melakukan mujizat. Misalnya air menjadi anggur. Siapa bilang? Dionysus itu Asran pernah bawa datanya. Dia adalah dewa yang dipercaya bisa merubah air jadi anggur. Itu dewa pagan. Yang kedua, siapa bilang tidak bermujizat? Bahkan Musa bisa membelah lautan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Yesus. Bahkan Elia mampu menghidupkan orang mati sebelum Yesus hadir ke dunia. Nabi-nabi terdahulu banyak yang bermujizat. Elia dan Henok bahkan ke surga tanpa melalui proses kematian. Tapi itu kehendak Semua kehendak Tuhan memang Yohanes. Semua mukjizat yang dilakukan oleh para utusan Tuhan itu kehendak Tuhan semuanya. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Maka apapun yang Yesus lakukan itu adalah karya Tuhan. Semua nabi bermujizat. Bahkan nabi palsu pun bermujizat. Yang pertama itu berarti bedanya dari manusia, dia bisa bermujizat. Yang kedua, itu sudah batal. Dia berasal itu sudah batal barusan karena bukan cuma dia yang bermujizat. Manusia kan tadi statementnya begini, bedanya dia dengan manusia lainnya karena dia bermujizat. Ini sudah batalkan. Musa manusia bermujizat, ya. Henok bermujizat, Elia bermujizat, Elisa bermujizat. Jadi statement bahwa dia beda dari orang lain karena bermujizat itu sudah runtuh. Gimana menurut kamu? Ini benar atau salah? Benar, menurut mujizat. Oke, berarti hilangkan itu. Yang pertama kita coret, seret. Sekarang syarat kedua. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak lahir dari ini hubungan biologis. Itu yang membuat dia berbeda. Ya. Adam dan Hawa juga tidak hasil dari hubungan biologis. Dicoret lagi. Cari lagi alasan yang lain, Dek. Coret. Alasan ketiga, Dek. Alasan ketiga, Allah Bapa sendiri menyatakan ketika dia dibaptis oleh Yohanes, dia mengatakan seperti ini. Hanya dialah, hanya Tuhan Yesus yang diperkatakan kepada dia. Lagi-lagi salah. Kepadanya dia berkenan. Israel adalah anak sulung Tuhan, Dek. Tuhan juga berkenan kepada dia. Solomon, Tuhan juga berkenan kepadanya. Coret lagi. Ayatnya mana, Kak? Saya enggak. Nih, saya kasih data nih. Saya kasih data. Adam itu anak Allah loh, Dek. Tahu? Ya, manusia pertama. Anak Allah dia. Tahu itu? Nih, kita baca. Keluaran pasal 4 nomor 22, Dek. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Gagal lagi alasan yang tiga. Yang keempat sekarang, Dek. Kita kan sedang pembuktian nih. Pembuktiannya kan gagal terus nih, Uni tangkis terus. Kita kayak main pingpong nih.
seret, lempar, empol lagi. Lanjut deh. Lalu Ini seneng kayak gini. Apalagi deh alasannya? nama Tuhan itu selalu disandingkan dalam doa. Ada 3 tuh, Allah Bapa, Dalam doa. Tuhan Yesus, Wah, sama banyak Tuhan. kalau gitu deh. Kalau Tidak ada nama Israel, kata yang dia. disandingkan dalam doa, nama Nabi Muhammad kami sandingkan dalam doa, nama Abraham disandingkan Yahudi dalam doa mereka. Gimana ini, Dek? Itu parameter yang nggak sesuai itu, karena Yahudi menyandingkan nama Abraham setiap doa mereka, kami menyandingkan nama Nabi Muhammad. Itu tidak spesifik itu, Dek. Coret lagi, Dek. Gagal maning, Dek. Lagi, Dek. Apa kayak gitu, Dek, yang betul-betul beda lah. Dia adalah firman Allah yang dimana firman itu tergenapi. Gitu. Misalnya dari Dia perjanjian firman lama Allah loh. dibuatkan oleh Firman Nabi-Nabi. Allah bukan cuman Yesus, Terus Dek. di perjanjian baru Dek, Dek, firman Allah bukan cuman Yesus, kamu juga firman Tuhan. Kamu baca Yohanes pasal 1 nomor 14, Dek. Firman telah menjadi manusia. Kamu kan manusia, Dek. Coret lagi. Yohanes Yang berapa? spesifik lah, yang beda. Yohanes pasal 1 nomor 14, Dek. Yohanes 1 firman Tuhan menjadi manusia dan kita dan kita mau lihat Waduh. yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes pasal 1 nomor 14. Oke, gini aja, Dek, ya, gini aja, Dek, supaya Dek tidak kecapean mencarinya. Ini bantu gini aja. Yesus itu memang berbeda dari manusia biasa. Seluruh umat Islam akui itu. Tapi perbedaannya adalah bahwa dia itu nabi dan rasul. Tidak sampai ke tahap ilahi, adikku, karena dia setara dengan para nabi dan rasul yang memiliki mukjizat dan kekhususan terhadap dirinya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya Anda menuhankan Yesus karena yang tidak ada alasannya tidak ada, kenapa Anda tidak percaya kepada dia seperti yang dia ucapkan gitu? Kenapa tidak mempercayai Yesus seperti yang dia ucapkan? Kenapa mengingkari Yesus, Dek? Siapa Yesus menurut dirinya? Menurut Adek dalam kitab Adek, coba. Dia adalah Tuhan, Kak, bagian dari Allah sih. Mana tertulisnya? Di mana dia berkata bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri? Itu bukan Yesus yang berkata, Dek. Itu adalah penulis kitab Yohanes yang kata Agustinus adalah himne Plato. Dia berkata bahwa dia utusan, betul. Dia adalah nabi, ya, anak manusia sebanyak 81 kali, itu betul. Dan umat Islam percaya itu. Dia manusia, dia nabi, dia rasul alias utusan, dia raja, oke, dia imam, it's okay. Tapi dia tidak pernah mengaku pencipta langit dan bumi. Bahkan dia mengingkari kalau dia pencipta langit dan bumi. Apa kata dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 1. Bapa lebih besar daripada aku. 2. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Masa firman menyampaikan firman dan mendengarkan firman? Kemudian kata Yesus, jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, dia Allahmu yang di surga. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah, dan mengenal aku sebagai yang diutus. Akulah dia. Dia siapa? Yahudi menunggu Mesias. Siapa Mesias? Mesias yang dijanjikan adalah anak manusia. Tidak pernah Mesias dijanjikan adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kenapa tidak percaya kepada Yesus, adikku sayang? Kenapa tidak percaya kepada Yeshua Mesias? Berapa kali Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Pernahkah kamu mengikuti hukum Taurat nggak, Dek? Saya mengikuti ajaran Yesus, Kak, di perjanjian baru. Yesus berkata, Matius 7:15-21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Yesus sendiri pun berkata, aku datang untuk tidak meniadakan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapinya. Kenapa kalian mengatakan bahwa kalian pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun ajaran Yesus yang kalian aktualisasikan dalam kerutinitas agama kalian? Coba Uni tanya, jujur jawab nih. Sebutkan satu ritus liturgi Kristen yang diajarkan oleh Yesus dan kalian ikuti. Satu aja. Kita kan sudah sepakat tadi, Kak, manusia Yesus itu bukan manusia biasa. Nah, kita ini manusia biasa. Oh, iya. Karena dia tahu kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat sempurna akan Allah. Wait. Dosa-dosa manusia. Tunggu. Ajaran, Berarti ajaran menurut Tuhan kamu, Yesus, menurut kasih itu dia harus sempurna seperti Allah. iya, berarti menurut Jadi kamu manusia itu hukum nggak Taurat bisa. tidak ada. Ntar deh, ini doktrin ya, Dek ya. Ini tahu banget, ini doktrin Kristen banget nih. Berarti kamu percaya bahwa ketika Tuhan memerintahkan manusia melakukan hukum Taurat, manusia tidak mampu melaksanakannya?
Tidak akan bisa. Berarti Tuhan memerintahkan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Gini Kak, itu hukum Taurat itu di perjanjian lama, yang artinya Tuhan Yesus Ini dek, belum datang pertanyaan itu untuk- jangan lari-lari berarti dek. yang Gini, artinya ntar, itu untuk kamu nabi-nabi, percaya? bukan untuk manusia itu. Iya, saya tahu. Berarti kamu percaya bahwa Tuhanmu yang katanya Maha Pengasih itu memberikan hukum yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Manusia Menurut Anda? pada zaman Musa mungkin sudah dilakukannya, di zaman Musa hukum Taurat. Di mana ini sebenarnya? Jangan Sebenarnya manusia mengulangi- bisa nggak sih menjalankan hukum Taurat, Dek? Itu pada perjanjian lama Kak, untuk mematikan Nggak, Uni hukum tanya, Taurat tadi. menurut Tuhan Yesus kamu datang manusia di mampu perjanjian nggak? baru. Itu doktrin, Dek. Saya tanya, saya ini tidak mau terlibat Itu dengan ada ajarnya. doktrin. Saya tahu kitab Galatia, Dek. Saya tahu persis apa yang dipelintir oleh Paulus mengutip kitab Ulangan pasal 27-26, di mana Paulus merubah diksi dalam kitab Ulangan tersebut. Saya cuma bertanya aja, jangan ajarkan saya Bibelosmu, Dekku. 6 tahun saya pelajari, Dek. Saya kulik-kulik itu semua ajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus. Saya cuma tanya aja logikamu, adikku. Pertanyaan Uni ini penting banget buat pemahamanmu tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, maka layakkah Tuhan dikatakan pengasih ketika dia memberikan aturan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, adikku? Siapa kita yang bisa melihat isi pemikiran Allah gitu Pak? Dek, Uni nggak ngajak kamu untuk lihat pemikiran Allah. By the way, ada kok yang mengerti pemikiran Tuhanmu dalam kitabmu. Kamu udah pernah dengar kitab Tuhan berfirman dalam hati dan dituliskan dalam kitabmu? Ada. Pembicaraan Tuhan dalam hati aja ada dalam kitabmu itu, Dek. Tapi kita nggak bahas itu, Dek. Uni udah bilang, Uni ini bicara pakai logika dulu sama kamu, biar kamu tuh paham esensi ketuhanan. Apakah menurut Anda sebagai orang yang normal, sehat, tidak bermasalah dalam kognitif, apakah layak Tuhan dikatakan Tuhan yang Maha Pengasih ketika dia memberikan aturan dan hukum, dan aturan dan hukum itu tidak mampu dilakukan oleh manusia? Apakah ini Tuhan tersebut sedang menuntut manusia melampaui kapasitas manusia? Kamu percaya itu Tuhan yang benar? Karena kamu yang bilang tadi loh, hukum Taurat tidak mampu dilakukan. Itu bukan kata Tuhan, bukan kata Yesus, tapi kata Paulus, Galatia pasal 3 nomor 10 sampai 13. Kan saya sudah bilang, kalian itu bukan pengikut Yesus, tapi kalian pengikut Paulus. Belajar dulu ya, Dek ya. Adikku sayang, belajar lagi, Dek. Hukum Taurat kayaknya bisa dilaksanakan nggak? Nah, Tidak ada yang nggak kalau bisa. begitu, ketika hukum Taurat bisa dilaksanakan, apa gunanya Yesus mati? Untuk menebus dosa manusia, karena manusia pasti, ya namanya manusia Kak, nggak akan luput dari dosa. Semua manusia Nggak. berdosa. Ya. Semua Bisakah berdosa, manusia ke makanya- surga tanpa Yesus? Bisakah manusia ke surga tanpa Yesus? Bentar Kak, saya manusia ke surga tanpa Yesus tidak bisa Kak. Henok, Elia itu ke surga tanpa melalui proses kematian dan tanpa ada Yesus, Dekku. Tahu ayat itu? Tahu. Berarti sudah dibantah ya pernyataan kamu barusan. Tuhan itu bisa mengampuni, Dek. Bahkan sebelum Yesus mati pun, Yesus mengabarkan ampunan Tuhan melalui lisannya sebagai nabi kepada seorang perempuan sundal. Dosanya yang banyak itu Ya, telah diampuni karena Bisa dia jadi banyak orang-orang berbuat itu terpilih, kasih. Kak. Orang-orang Kalau begitu Elia Tuhan bisa terpilih. dong mengampuni tanpa harus kematian Yesus. Bisa, tapi ketika dalam Ya perjalanan sudah. kita diberikan ajaran baru lagi. Apa ajaran baru? Tanpa melalui aku, kalian tidak akan mengenal Allah. Siapa sang pencipta itu, kata Yesus. Betul, itu bukan ajaran baru, itu ajaran lama, di mana setiap orang yang tidak mengikuti para nabi nggak mungkin mengenal Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya nabi asli datang dan menerima nabi asli itu datang sebagai nabi, maka tidak ada yang selamat, Dek, pada masa itu. Itu betul, kami benarkan itu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau dia berkata, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kalau kalian pahamin ini secara universal, dia berbohong.
Kenapa? Henok Elia sudah ke surga tanpa melalui Yesus. Tapi kalau kalian Islam, kalian tidak akan menuduh dia berbohong, karena kami paham ayat ini. Maksud ayat ini kalau kami Islam adalah tidak ada satupun kaum Bani Israel, karena Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, yang bisa masuk surga tanpa menerima dia sebagai Mesias. Tapi kalau kalian mengambil ini konteksnya universal, maka kalian menuduh dia berbohong, karena pada faktanya Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Henok dan Elia pada perjanjian lama kan Kak? Iya, tapi kan dia manusia, Dek. Nah, kita kan sekarang itulah pemikiran Tuhan itu betapa hebatnya gitu. Bisa memikirkan padahal waktu zaman Yesus meninggal itu tidak akan berhenti, bumi akan berkembang gitu. Dia memikirkan 2000 tahun. Nggak ngerti ini cara berpikir kamu, Dek. Tadi udah pinter kamu. Tadi statement awal adalah Yesus itu akan datang kedua kalinya menghapus dosa manusia lagi. Saya sekali lagi terakhir ya. Saya mau gantian dengan Gofur. Saya sekali lagi terakhir tanya sama kamu. Bisa tidak manusia masuk surga tanpa Yesus? Tadi kamu bilang tidak bisa. Saya bantah. Ada, Dek, yang sudah ke surga tanpa Yesus. Siapa? Henok dan Elia. Dia kan manusia. Makanya beri batasan. Maksud saya Uni sejak kelahiran Yesus. Baru enak diskusi. Kita spesifik, Dekku sayang. Jadi adekku, kalau kita bisa dikatakan benar itu ketika yang kita ucapkan ini konsisten dengan realitas. Kalau seandainya kamu bilang saya kaya Uni, tapi pas dicek saldonya cuma 50.000, itu namanya ngaku-ngaku. Sama, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tahu-tahu udah ada yang ke surga tanpa dia, berarti itu ngaku-ngaku. Konsekuensi logiknya adalah kalian sebenarnya sedang menuduh dia berbohong. Tapi kalau kalian Islam, kalian sama pemahamannya dengan kami, memang betul kata dia, tidak ada Bani Israel yang sampai kepada Tuhan yaitu Allah kecuali melalui dia. Maka dia benar. Kalau Islam kamu akan menjadikan Yesus sebagai orang yang dimuliakan Tuhan, bukan seorang pendusta. Tapi kalau kamu Kristen, kamu hanya akan menghujat dia dengan mengatakan dia klaim sepihak yang bohong gitu. Karena kalau di Islam kami tahu dia diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Makanya ketika dia berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa dia, ya pada masanya untuk Bani Israel aja. Begitu, Dekku. Nah itu. Tapi kalau jadi Kristen kan pada akhirnya apa? Makanya itu kan pada masanya Elia diangkat. Dia tidak mengakui bahwa dia dirinya Tuhan, dan melalui dia harus lewat. Harus apa? Kata si Elia nih. Dia tidak mengakui dia Tuhan, tapi kamu sembah dia sebagai Tuhan. Nah, wah, ini parah nih. Kayaknya kamu harus ngobrol dengan Sran nih. Ini kalian kan seumuran ya. Saya bilang Elia. Hah? Elia kenapa Elia? Elia kan terangkat ke surga. Di perjanjian lama. Tapi dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Dia mungkin emang orang yang terpilih. Memang dia tidak pernah mengakui Tuhan, sama seperti Yesus. Yesus juga nggak pernah ngaku dia sebagai Tuhan, Dek. Memang betul, tapi orang mengakui dia. Seharusnya orang itu. Dek, kalau Uni nggak ngaku sebagai istri Pak Jokowi, itu Uni dituduh istri Pak Jokowi, yang benar siapa, Dek? Udah ya. Gofur ambil alih, adik kita ini santun, baik, luar biasa, buat nyaman dia di Komar ini, biarkan dia belajar dengan kalian. Asran dampingi adik kita, karena Uni udah bilang ya, Uni maunya ini aja, men-trigger akalnya aja. Gofur dampingi beliau, Asran temenin dia. Adikku Yudhistira standby di komal-komal Bang Greg ini, beliau orang baik, Bang Gofur juga baik ya. Uni gampang emosi deh. Uni kalau udah berkali-kali diajarin tapi nggak mempan, nanti Uni cabut bulunya ya. Ini gampang kepancing soalnya. Yudhistira sama Bang Gofur sama Seran aja, sama Bang Greg aja ya. Jadi ya, nanti kalau ada yang ditanyakan sama Uni nggak apa-apa, nanti ambil alih ya. Ini mau sholat asar dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dapat dari tadi. Teman-teman, sebelumnya dibantu tap-tap layar sambil dibantu follow-follow, love oranye juga diisi ya teman-teman ya. Bang Yudis, izin saya hanya mau menyambung tadi yang disampaikan Uni dan yang sudah ditanyakan Bang Yudis ya. Tentang pertama adalah tentang kitab suci. Nanti saya akan berikan beberapa literasi dari luar ya, literasi dari luar ataupun literasi dari kekristenan sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika tadi diangkat mengenai mengangkat atau mengangkat narasi yang mengenai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun itu sebenarnya sudah semua terbantahkan ya, tapi kalau di dalam KPR 2 nomor 22 itu jelas
sama seperti yang dilakukan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Abraham dan lain-lain. Semua mukjizat yang dilakukan oleh mereka itu hanya perantara, sama seperti Yesus. Yesus dikatakan hanyalah perantara. KPR 2 nomor 22 mengatakan seperti ini: hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan yang dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia. Ya, jadi Yesus hanya sebagai perantara mukjizat. Yang melakukan siapa? Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Sama seperti Musa ketika membelah lautan, ya, sama seperti nabi-nabi yang lain, sama seperti Elia naik ke surga. Itu semua konteksnya adalah mukjizat yang diberikan. Itu pertama. Yang kedua yang saya tadi mau tanggapi adalah kitab, ya, tentang kitab suci, bahwa di sini di Yohanes 5 nomor 34. Izin turun ya, Gofur. Oh ya, turun ya, Dek. Ini mau tidur siang dulu lah, sekitar 2 menit. Yudis, dulu nih. Yudis, adikku, mohon maaf ya, Dek, kalau Uni ada kata-kata salah pas penyampaian tadi. Ya, Uni. Aku belajar juga. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa dapat ilmu dari Bang Gofur, ada Asran, ada Bang Greg. Mereka alhamdulillah adalah orang-orang baik, dan asal jangan menghujat aja, insya Allah kamu akan diperlakukan baik di antara kami, ya. Uni turun dulu ya, Dek. Kalau nanti ada pertanyaan di mana nanti Uni di komel-komel, kamu boleh naik dan boleh bertanya, ya. Tapi Bang Gofur ini ilmunya luar biasa. Uni juga banyak belajar dari beliau. Silakan bersama beliau tanya jawab. Semoga kamu semakin tercerahkan dan betul-betul mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Uni turun dulu ya, Greg. Amin, amin, amin. Sama ya, terima kasih Uni. Sama Sran. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Yudis, mungkin saya hanya mau memberikan fakta-fakta atau memberikan dalil-dalil, ya, yang ada di dalam kekristenan itu sendiri, ya. Jadi nanti setelah itu mungkin Bang Yudis bisa lanjut bertanya aja, ya. Nih, Yohanes 5 nomor 34, ini perkataan Yesus, ya. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Ingat, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Bisa dibuka di Yohanes 5 nomor 34. Jadi Yesus sendiri itu tidak pernah memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes yang diklaim sebagai tulisan Rasul Yohanes itu pun tidak bisa dipastikan secara akademis. Tadi kita sudah bahas, ya. Tadi kita sudah bahas di dalam Yohanes 21 nomornya yang kedua-dua, benar. Nomor 24 di dalam Yohanes 21 nomor 24 begini katanya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Nah, ini yang ditulis oleh penulis. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Ya, jadi itu bisa korelasinya, artinya tidak ada perintah Yesus untuk memberi kesaksian tentang Yesus itu sendiri. Bahkan tidak ada sekalipun Yesus memerintahkan para muridnya untuk menuliskan Injil. Ada nggak, Bang Yudis? Nggak ada. Boleh dicari di semua Bible, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di mana ada Yesus mengatakan tulislah apa yang aku ucapkan. Itu nggak ada, Bang Yudis. Ya, oke. Sumber yang lain saya kasih ini aja, dua sumber. Yang pertama di dalam kekristenan, yang kedua sumber yang bukan dari Kristen, bukan dari Islam. Oke, di sini ada di Catholic Identity, Yudis, ya, Catholic Identity. Mari kita translate aja, ya. Nih. Penulis gospel yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ingat, penulis gospel yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Boleh nanti dicek websitenya, situsnya, boleh nanti cek keabsahannya atau legalitasnya, silahkan boleh dicek. Ya, catholicidentity.bne.catholicedu.au.
Silahkan nanti dicek aja website ini resmi atau enggak, atau bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Ya, saya sudah kasih sumbernya. Markus, pengarangan Gospel Markus menyandang nama Matius, pengarangan Gospel yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Oke, lanjut. Lukas, kepengarangan Gospel yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Noise kah? Siapa noise? Noise. Aku ya? Bentar, sorry. Bentar. Ini gimana? Masih. Masih? Ini masih? Udah enggak. Oh ya, oke. Oke, Lukas juga tidak pasti ya, Yudis ya. Nah, terus Yohanes terakhir nih, Yohanes bagaimana di dalam Yohanes? Kepengarangan Gospel yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi 4 Gospel, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu pertama kali dituliskan di sekitar tahun 65 Masehi, 30 sampai 35 tahun setelah terangkatnya Yesus ke langit. Ya, saya tambahkan lagi di sini ada namanya wordhistory.org, sumbernya wordhistory.org. Silahkan nanti buka dicek sendiri, sumbernya sudah saya berikan. Dan ini adalah sudah di UNESCO Arsip, ya, sudah diakui oleh UNESCO Arsip. Apa katanya di sini yang mau saya tunjukkan? Nih, sumber-sumber kehidupan dan pelayanan Yesus. Kita tidak memiliki sumber kontemporer untuk kehidupan Yesus dan pelayanannya, ya. Tidak ada seorang pun pada saat itu yang menulis apapun. Ingat, tidak ada seorang pun pada saat itu yang menulis apapun. Jadi tentang tulisan-tulisan itu, apakah betul-betul tulisan saat Yesus masih ada di bumi? Itu bukan. Karena ketika tulisan itu bisa dikatakan sah atau tidak sah, harus ada verifikatornya. Sepakat tidak, Yudis? Sepakat, Bang. Sepakat ya. Jadi di sini membuktikan bahwa ternyata 4 Gospel Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu tidak ada verifikator atas tulisannya. Jadi tidak ada yang mengkonfirmasi. Contoh, ketika Anda mengucapkan, semisal ya, Anda mengucapkan hari ini saya perintahkan kamu untuk mengambil buku ke tempat saya. Nah, itu dituliskan oleh seseorang, lalu kamu memverifikasi itu sehingga tulisan yang ada di dalam tulisan orang lain itu adalah betul-betul dari ucapan kamu. Tapi ketika orang menulis tanpa ada verifikasi dari kamu, apakah bisa dipercaya tulisan itu? Tidak bisa. Itu poinnya. Jadi Bible itu tidak bisa dipercaya bahwa itu adalah semuanya. Saya izin ya, sama seperti yang disampaikan Uni, ada beberapa itu memang mungkin firman Tuhan, tapi ada beberapa banyak yang sudah dicampur oleh perkataan-perkataan manusia yang mengadopsi konsep-konsep yang ada pada kekuasaan zaman tersebut. Itu. Silahkan Bang Yudis, kalau mau ditanyakan atau mau ditanggapi silahkan. Untuk apa nggak? Untuk ini Bang ya, untuk verifikasi atau ke absahan Alkitab ini memang betul nggak bisa mungkin saya kurang belajar Bang ya. Mungkin intinya saya pelajari lagi yang dimana saya dapat banyak ilmu tentang pertanyaan tadi, sehingga saya dapat banyak pertanyaan lah, sehingga saya harus mungkin mengulik lagi gitu tentang iman saya, karena memang betul semua yang dibantahkan gitu Bang. Tentang keabsahan ini Alkitab juga bisa kita cari tahu dulu. Yang bukan berarti saya juga nggak percaya tentang Alkitab Bang ya. Jadi saya mungkin mencari tahu aja dulu apa sebetulnya gitu. Ya, itu sih Bang. Ya, silahkan ditanggapi atau mau pertanyaan lainnya. Nanti kalau mau mengenai tentang ketuhanan dan lain-lain boleh juga.
apa namanya, mungkin ada beberapa ayat yang disampaikan untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan, nanti kita bahas, kita bedah juga boleh gitu. Mungkin Tadi, sekarang itu dulu lah Bang. Mungkin saya mungkin harus banyak belajar dulu ya kan. Bisa dilanjut kepada Ya. orang lain aja Bang. Baik, pesan kami di sini hanya gini, Bang Yudis ya. Pesan kami adalah ketika kamu mempelajari sesuatu itu pelajarilah dari apa yang tertulis. Ya, pelajari apa yang tertulis. Jadi katakanlah jangan ambil mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang lain, karena kita harus bijak juga. Ketika orang itu menyampaikan baik maka kita bisa terima, tapi ketika kita disampaikan kepada kita hal-hal yang buruk, itu kita harus bijak. Kita harus bijak artinya mencari kebenarannya, dan itu pun juga sama ketika kita mendengarkan khotbah, kita harus cari tahu kebenarannya seperti apa. Jadi bukan berarti hal jelek itu selalu menghasilkan hal yang jelek. Hal jelek itu bisa menghasilkan hal yang baik juga ketika kita bijak menerimanya. Gitu, Bang Yudis ya. Jadi pelajari dengan akal, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi hati, tentang keimanan itu kan adanya di hati, Bang Yudis. Tentang keimanan itu adanya di hati. Nah, di situ tertulis juga akal budimu. Jadi jangan sampai Anda meyakini sesuatu itu bertentangan dari akal dan juga hati. Karena hati mengatakan Yesus Tuhan, ternyata secara akal tidak pernah Anda temui Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Itu artinya berbenturan antara hati dengan akal. Betul kan Bang Yudis? Tidak bisa seperti itu. Karena Yesus, perintahnya Yesus jelas, ketiganya harus selaras beriringan. Tidak bisa saling berbenturan antara hati dengan akal. Gitu. Oke Bang. Oke lah Bang, sebelum saya turun mungkin kepada umat-umat Kristiani yang di bawah, jangan tersinggung, ini menurut iman saya sendiri yang saya jalani ya. Jangan langsung dipersekusi atau dan lain sebagainya. Itu saja sih Bang. Nggak apa-apa Bang, karena ingin bertanya kepada yang di atas, silakan kalian menguji iman kalian ke atas gitu. ya betul. Mungkin saya Karena dituliskan di Yeskil Bang, saya tambahkan Bang, dituliskan di Yeskil 18 nomor 20 itu Bapak tidak akan menanggung dosa anaknya, begitu juga sebaliknya. Jadi artinya dosa itu ditanggung masing-masing. Itu ada di dalam Yeskil. Jadi kalau dikatakan dosa waris dan lain-lain itu tidak. Mungkin Bang Yudis tadi menyampaikan jangan tersinggung, biarkanlah mereka, karena Bang Yudis sendiri yang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat atau apa yang dilakukan oleh Bang Yudis sendiri. Mereka nggak akan ikut menanggung. Mereka juga bukan siapa-siapa, mereka bukan orang yang berwenang untuk mengatur hidup Bang Yudis. Dan mereka nggak akan berkaitan langsung dengan nanti ketika Bang Yudis itu setelah mungkin di dalam kehidupan kekal itu. Karena satu, menurut Yesus, bahwa mereka hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ingat, satu-satunya Tuhan yang benar. Bang Yudis tinggal cari tahu nih, satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa? Yesus saja mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku utusan. Utusan itu tidak akan sama dengan yang mengutus. Siapa yang mengutus? Tuhan yang benar yang dimaksud Yesus. Tuhan yang benar yang disembah oleh Yesus. Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus pun menyembah kepada Tuhan. Matius 11 nomor 25, ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, siapa Tuhan Bang Yudis? Bapa, Tuhan langit dan bumi, itu menurut Yesus. Jadi terserah, tergantung pemikiran Bang Yudis, tergantung keimanan Bang Yudis, tergantung akal budi Bang Yudis, kira-kira mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus atau mau mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang selain Yesus.
Itu aja yang perlu dipertimbangkan Bang Yudi. Oke lah Bang, ya makasih banyak atas pembelajaran hari ini. Mungkin saya banyak belajar dan semangat terus Bang. Ya, Bisa diturunkan, sama-sama Bang. Terima Kalau kasih. ada kata-kata Oke, salah, terima kasih Bang ya, menyinggung sehat selalu, Bang. lain. Ya, siap. Terima kasih Bang ya, bisa diturunkan. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama Bang Yudi. Terima kasih. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.